Yudis memasukkan bungkusan plastik berisi buhul itu ke dalam sebuah tas kecil. Ia mengenakan jaket bombernya, lalu menyomot beberapa potong rebusan ubi dan meminum segelas kopi panas untuk membuatnya tetap terjaga. Ia akan pergi ke kota bersama Mas Irham untuk menemui seseorang yang bisa dianggap pintar menangani benda semacam ini. Lama enggak? Naya nampak sangat-sangat keberatan untuk ditinggal di rumah. Selain karena Amar masih belum sadar, juga setelah semua kejadian kemarin membuatnya sangat tidak nyaman. Aku takut sendirian di sini, jawabnya. Mudah-mudahan gak lama ya, Nay. Yudis bersiap di teras menunggu Mas Irham yang masih mengambil motor di rumah. Aku ngerasanya kalau benda ini gak diberesin, semuanya gak bakal selesai. Ya soal ibu, ya soal Amar. Terus kalau ternyata sampai malam, aku gimana? Nanti biar aku temenin Mbak. Roso menawarkan diri. Ia ikut menunggu di teras bersama Yudis. Di hari Minggu memang ia biasanya tidak pergi ke kebun. Nanti kalau udah agak sore, aku jaga di rumah sampai Mas Yudis balik. Yudis tersenyum. Ia mendekap Roso yang sudah banyak membantunya selama ini. Sahabat sedari kecil yang sudah dianggapnya lebih dari saudara. Untungnya aku punya orang kayak sampean, Ros. Lah, kalau bukan aku siapa lagi yang bantu sampean? Roso ikut tersenyum. Yang penting ibu bisa tenang, sama Amar bisa sehat kembali. Aku sudah bersyukur banget, ujar Yudis. Kemudian ia menoleh ke arah jalan desa. Mas Irham muncul dari ujung menuju pekarangan. Mata Yudis mengikuti sosok Mas Irham yang mendekat sambil mengendarai Honda Tiger. Ayo, Mas Irham berhenti tepat di depan Yudis. Kita harus cepat. Motor yang dikendarai Mas Irham meliuk melaju kencang, menyusuri jalanan beraspal menuju area kota. Hampir 1 jam lebih mereka berkendara. Menjelang siang, kedua orang itu sudah masuk ke kota Jember. Pepohonan dan sawah di kiri kanan sudah berganti pertokoan dan rumah-rumah. Kendaraan juga mulai terasa memadati jalanan. Mas Irham nampak fokus mengendarai motornya, dengan Yudis berada di belakang. Mas, Yudis tengah berteriak karena kerasnya suara angin dan mesin motor. Dosennya sampean memangnya bisa nangani kayak gini? Mas Irham tersenyum, tangan dan kakinya bergerak cekatan mengatur kopling. Dosenku itu jebolan pesantren Jombang, Mas. Soal tirakat-tirakat dan amalan sunnah udah sehari-hari. Puasa Senin Kemis ndak pernah putus. Pokoknya insya Allah top chair. Dia memang punya linwih, Mas. Punya kelebihan mengenai hal-hal gaib. Yudis mengangguk mantap. Namanya siapa, Mas? Pak Rofik, ujarnya sambil melambatkan kecepatan motor. Mereka tiba di gerbang masuk sebuah perumahan kecil di belakang kampus IAIN Jember. Motor berjalan perlahan melewati jalan utama perumahan, lalu menuju sebuah rumah yang berada di ujung jalan. Sebuah rumah sederhana dengan sebuah pohon rindang di halamannya. Itu rumahnya, ujar Mas Irham. Ketika mereka mendekati rumah tersebut, ia melambatkan laju motornya dan berhenti di dekat rumah. Ia dan Yudis berjalan mendekati pagar. Alhamdulillah, orangnya ada. Ada 2 orang yang tengah duduk di teras sambil berbincang. Mereka nampak sibuk membahas sesuatu dengan berlembar-lembar kertas di atas meja. Mas Irham mengucap salam. Kedua orang yang duduk di teras itu menoleh dan membalas salamnya. Yudis menatap seseorang yang tengah memegang bandelan kertas. Orang itu memakai baju takwa lengan pendek berwarna putih dengan celana kain di atas mata kaki. Jenggotnya tipis dan ada tanda kehitaman di dahinya. Wajahnya juga sangat terlihat cerah. Yudis seakan bisa merasakan kebijaksanaan, kesederhanaan, dan tingginya ilmu orang tersebut. Masya Allah. Yudis berjalan mendekati orang itu. Ia segera meraih dan mencium tangannya. Pak Rofik, ujarnya singkat. Mas Irham yang masih berdiri di depan pintu pagar berdehem beberapa kali. Mas Yud? Iya, Pak Rofik yang itu, Mas. Mas Irham menunjuk orang yang duduk di kursi lain. Yudis menatap orang berbaju takwa yang barusan ia cium tangannya. Saya ini mahasiswanya, Mas. Lagi revisian, ujarnya sambil senyum lebar.
Yudis mengangguk dengan senyum lebih lebar karena salah tingkah. Ia beranjak dan menyalami Pak Rafiq yang sebenarnya. Pak Rafiq terkekeh melihat Yudis. Pak Rafiq kira-kira berusia pertengahan 40-an. Ia merupakan orang berambut cepak dengan perawakan kecil namun gagah. Ia nampak santai, mengenakan celana jeans pudar dan kaos bergambar band power metal. Di tangannya melingkar sebuah jam gesok besar. Sebatang rokok terselip di mulutnya. Penampilan Pak Rafiq lebih mirip seorang vokalis band metal ketimbang dosen, apalagi seorang ahli ibadah. Pak Rafiq, ini Mas Yudis yang saya ceritakan tadi. Mas Irham menyalami dan mencium tangan Pak Rafiq. Pak Rafiq menoleh ke arah mahasiswanya dan menjelaskan bahwa ia kedatangan tamu yang lebih urgen. Dengan penuh pengertian, si mahasiswa mengangguk. Ia merapikan bawaannya dan meninggalkan tempat itu. Begitu mahasiswanya telah menghilang dari pandangan, Pak Rafiq langsung bertanya kepada Mas Irham, "Kalian bawa apa ke sini?" "Oh, ini." Yudis mengeluarkan kantong plastik dari tas dan membukanya di hadapan Pak Rafiq. Makanya hawa sekitar sini rasanya jadi berat sekali. Pak Rafiq menghembus asap rokok ke benda itu. Ia mengajak Yudis dan Mas Irham masuk. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Istri Pak Rafiq menyajikan air putih dan cemilan kering. Di dalam, Yudis menceritakan semuanya, mengenai kematian ibunya yang tak wajar, mengenai penampakan-penampakan dan gangguan yang dia alami, juga mengenai Amar. Lalu ia menceritakan tentang benda yang ia temukan terpendam di bawah pohon rambutan. Pak Rafiq hanya mengangguk-angguk. Ia nampak mendengarkan setiap kata Yudis dengan seksama. "Apa gara-gara benda ini ibu saya jadi pocong, Pak?" Yudis memberikan rentetan pertanyaan. "Anak saya juga apakah dibawa oleh ibu saya? Apa Bapak bisa membantu sembuhkan anak saya, Pak?" Pak Rafiq memajukan tangannya. Tidak sampai menyentuh buhul itu. Ia memejamkan mata beberapa lama. Rokok di mulutnya membuat asap yang memutih. Yudis dan Mas Irham hanya diam memandangi Pak Rafiq. Lalu setelah beberapa lama, ia membuka mata. "Betul, Sukmanya anakmu sedang ada bersama neneknya." Yudis menarik nafas panjang. Perasaannya bercampur aduk. Sebenarnya ada apa dengan ibu saya? Kenapa setega itu menyakiti cucunya sendiri? Pak Rafiq menyandarkan badan di sandaran kursi. Ia menatap Yudis beberapa lama, lalu tersenyum. "Tidak, kamu salah paham. Justru sebenarnya Sukma anakmu telah diselamatkan oleh neneknya." "Tapi sebelum anak saya keadaannya seperti itu..." Yudis masih belum paham maksud dari Pak Rafiq. "Pada malam harinya arwah ibu mendatangi anak saya, Pak. Ibu saya jadi pocong." "Bukan, Mas." Pak Rafiq mencoba menjelaskan. Ia menunjuk ke arah buhul. "Itu adalah setan yang terikat dengan benda ini, yang mewujudkan dirinya menyerupai ibumu. Benda ini buhul sihir, Mas." Pak Rafiq memegang boneka pocong itu. Ada satu setan perempuan yang dikirim seseorang. Dengan benda ini sebagai perantaranya, media pengikat perjanjian antara si pengirim dan setan itu. "Setan menyamar jadi ibu saya, Pak." Yudis makin bingung. "Untuk apa, Pak?" "Untuk membuatmu lemah." "Maksudnya?" "Itulah liciknya tipu daya syaitan terhadap manusia." Pak Rafiq menunjuk ke arah cemilan dan air putih, mengisyaratkan kepada Yudis dan Mas Irham. "Kalau dia datang dalam wujud ibumu, pasti akhirnya membuatmu banyak pikiran, kan? Karena saat ia menyerupakan ibumu sebagai pocong seperti itu, perasaanmu sebagai anaknya pasti sangat sedih, membuatmu mempertanyakan kenapa ibu begini begitu, atau bahkan mempertanyakan kehendak Gusti Allah. Tujuannya adalah membuatmu stres, melemahkan mental, membuatmu merasa putus asa dari rahmatnya. Kondisi saat manusia sedang lemah, terutama pikiran, memudahkan mereka melakukan tujuannya. Yudis mengangguk. Dia sendiri menyadari bahwa memang banyak pertanyaan-pertanyaan semacam itu terbersit dalam pikirannya. Dan ia mengakui bahwa beberapa hari terakhir ini sangat membuatnya lelah. "Lalu kondisi anak saya bagaimana, Pak? Bukankah Bapak bilang dia dibawa neneknya?" "Setan perempuan itu yang menyeret Sukma anakmu ke alam sana." Pak Rafiq menghisap rokoknya dalam-dalam.
kalian mengadakan bacaan doa ruqyah kemarin. Berkah pembacaan doa kemarin, setan perempuan itu melemah. Ibumu bisa merebut kembali anakmu dari tangan setan itu. Saat ini dia bersama dengan neneknya. Yudis menoleh ke arah Mas Irham dan mengucap terima kasih. Lalu, apakah gangguan-gangguan ini akan berhenti, Pak? Mas Irham bertanya. Sebab desa kami serasa agak gimana gitu karena masalah ini, Pak. Semua permasalahan tentang gangguan itu dan tentang Sukma anaknya Mas Yudis, raut wajah Pak Rafiq berubah serius, bisa selesai kalau puhul ini dibereskan. Lalu benda ini harus diapakan, Pak? Yudis nampak bersemangat. Akhirnya ia menemui sebuah titik cerah tentang semua yang dialaminya setelah berhari-hari yang suram ini. Nanti saat matahari hampir terbenam, kita selesaikan semuanya. Sementara itu burung-burung kecil berterbangan di langit yang mulai temaram. Mereka melesat menuju ke sarangnya masing-masing. Matahari sore sudah bergulir, hendak mencapai batas horizon. Yudis yang sudah bersuci sebelumnya nampak duduk di sebuah ruangan penuh buku bersama Mas Irham dan Pak Rafiq. Mereka duduk di lantai, melingkar dengan sebuah meja berukuran sedang di tengah. Di atasnya terdapat puhul, semangkuk kecil garam, selembar kecil kain putih, dan spidol. Pak Rafiq melihat ke arah jendela, memastikan bahwa matahari sudah hampir terbenam. Sudah saatnya. Kalian siap? Yudis dan Mas Irham mengangguk tegang. Pak Rafiq duduk diam. Tangannya bergerak seperti tengah berhitung dengan jari. Bibirnya bergerak mengucap zikir tanpa suara. Lalu ia menjabarkan kain putih di tengah, layaknya sebuah lembaran kertas. Dengan sigap, ia menggoreskan spidol, membentuk garis-garis geometris, lalu mulai menggambar berbagai simbol-simbol dan huruf Arab yang entah apa Yudis tak paham. Bibirnya masih terus berzikir. Itu bikin apa? Bisik Yudis pada Mas Irham, yang juga nampak tak bisa melepas pandangan dari apa yang dikerjakan Pak Rafiq. Raja, jawab Mas Irham setengah berbisik. Semacam segel atau simbol yang katanya punya energi dari alam. Raja adalah tulisan, gambar atau simbol-simbol yang dibuat untuk tujuan tertentu. Fungsi dari raja sendiri tergantung dari si pembuatnya. Bisa untuk niat baik dan jahat. Dalam pembuatannya ada syarat-syarat khusus seperti waktu, kondisi si pembuat, dan lain-lain. Pak Rafiq meletakkan bul itu di atas lembaran kain raja tadi dan membungkusnya. Ia lalu menaburkan garam di sekeliling kain raja itu, membentuk sebuah lingkaran. Perlahan-lahan Yudis merasakan pundak dan seluruh tubuhnya menjadi berat. Bersamaan dengan itu, ia merasa sesak di dadanya. Samar-samar bau busuk pekat memenuhi ruangan. Pejamkan mata kalian, ujar Pak Rafiq singkat. Yudis menuruti perintah Pak Rafiq. Semuanya menjadi gelap, dan ia merasa seperti seorang diri dalam kegelapan itu. Lalu perlahan, ia seakan bisa melihat satu sosok tengah melayang di atas meja. Sesosok bayangan putih, seperti yang kapan dulu ia pernah lihat sekilas di atas pohon rambutan. Perempuan itu berambut panjang kusut hingga menyentuh lantai. Matanya berkilat berwarna kuning, tangannya kurus dan runcing, hampir sepanjang kakinya sendiri. Sosok itu memutar kepalanya, menatap Yudis dengan sebuah seringai mengerikan. Masuk, umpat Yudis lirih. Jangan takut, kalian sudah bersuci. Pak Rafiq menenangkan Mas Irham dan Yudis. Ia lalu mengarahkan pandangannya ke arah makhluk itu. Apa maumu? Makhluk itu tak menjawab. Satu tangannya pelan terangkat, menunjuk Yudis. Ia menggerakkan kepalanya, seperti menari sambil terkekeh mengerikan. Aku minta kamu lepaskan orang ini, ujar Pak Rafiq datar. Makhluk itu hanya tertawa. Kamu bisa apa manusia? Pak Rafiq hanya menggeleng. Sekali lagi, aku minta kamu lepaskan orang ini. Enak saja. Tangan makhluk itu terjulur ke arah leher Pak Rafiq, hendak mencekiknya. Tapi saat tangan runcingnya menyentuh Pak Rafiq, tangannya berasap seperti terbakar. Sebuah desisan terdengar dari mulut makhluk itu. Ia melayang-layang nampak kebingungan.
Lalu ia menatap ke arah Yudis dan menukik ke arahnya. Yudis terpelanting ke belakang dan tergeletak di lantai. Seluruh tubuhnya seketika menggigil kedinginan dari ujung kaki. Kepalanya terasa ringan, seperti akan melayang. "Lawan!" Seruan Pak Rafiq seakan menarik Yudis kembali kepada nyata. "Jangan biarkan ia menguasaimu." "Istighfar, Mas." "Jancuk, asu!" Sumpah serapah keluar dari mulut Yudis tanpa terkendali. Ia menatap Mas Irham dan Pak Rafiq dengan mata memerah. "Pegang!" Pak Rafiq menginstruksikan Mas Irham sambil menggeleng kepala. "Kurang ibadah anak ini," sambil menunjuk Yudis. Mas Irham memegangi badan Yudis di lantai. Pak Rafiq beranjak dari tempatnya, memegangi kaki Yudis. Lalu ia menekan jempol Yudis kuat-kuat sambil mengulang bacaan surah-surah dari Al-Quran. "Untuk jancuk!" Yudis berteriak ke arah Pak Rafiq. "Raimu asu! Keluar kamu!" Pak Rafiq kembali berteriak. "Kamu tidak akan bisa." Yudis terkekeh. "Sebentar lagi orang ini akan..." Tiba-tiba saja tubuh Yudis menggeliat saat satu tangan Pak Rafiq menggenggam gulungan kain berisi buhul itu. "Ngaliho kowe makhluk ciloko." Pak Rafiq menggenggam benda itu dengan erat. Ia menatap mata Yudis. Tak ada gentar sedikit pun di dirinya. "Keluar kamu! Kowe orang duwe kuwasa marang kawula. Geni ora iso ngobong bumi. Ngaliyo ing asmane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan Gusti Allah Subhanahu wa taala." Lalu makhluk di dalam Yudis itu berteriak keras, membuat tubuh Yudis kelojotan hebat. Beberapa lama kemudian, suasana menjadi tenang kembali. Tak terasa lagi berat dan sesak. Bau busuk pun perlahan menghilang. Yudis membuka matanya, memandangi dua orang di depannya. Pak Rafiq menyodorkan tangannya menunjukkan benda yang berada di dalamnya. Yudis melihat bungkusan kain raja berisi buhul itu seperti hangus terbakar, padahal tak ada api sama sekali. "Apa Pak Rafiq membunuh makhluk tadi, Pak?" Mas Irham nampak sedikit lega. Makhluk itu menghilang dari hadapannya. Pak Rafiq menggeleng. "Aku hanya mengusirnya. Aku tidak punya hak untuk membunuh, bahkan yang seperti itu, sebab ia tetaplah ciptaan Gusti Allah." "Tapi apakah semua sudah selesai, Pak? Dia tidak akan mengganggu kami lagi kan? Lalu anak saya, Pak?" Yudis masih tergagap. Ia ingin memastikan bahwa semua sudah kembali seperti sedia kala. "Buhulnya sudah rusak. Insya Allah dia tidak akan mengganggu kalian lagi." Pak Rafiq mengangguk. "Untuk anakmu, lebih baik kau pulang sekarang. Lihatlah sendiri keadaannya." Yudis dan Mas Irham berpandangan dengan sebuah senyum lebar. Sementara itu, di sisi lain, Naya keluar dari kamar sambil melipat mukenahnya. Ia memandangi jam bandul di dinding yang menunjuk angka 5:30. Naya menghela nafas panjang. Ia baru saja mendapat SMS dari Yudis bahwa mereka baru saja bertolak pulang dari kota dan mereka dapat info mengenai truk terguling di daerah Garahan. Jadi mungkin agak terlambat sampai rumah. Semoga saja suaminya tiba sebelum terlalu larut. Ia tak mau sendirian di sini di tengah malam, terutama setelah kejadian di hari-hari sebelumnya. Naya keluar dari kamar dan mengintip sebentar ke arah ruang utama. Ia tersenyum melihat Roso yang mau berbaik hati untuk berjaga di ruang tamu. Roso nampak santai merokok sambil mendengarkan radio. Di tangannya terdapat sebuah buku mengenai produktivitas pertanian dan kebun. Naya mengembalikan sepiring makanan dan air putih, lalu menatanya di atas nampan. Sejenak Naya mematut diri di depan cermin, merapikan rambut dan dasternya. "Mas Roso, makan dulu." Naya membawa nampan tersebut menuju ruang tamu. Ia berjongkok di sebelah meja ruang tamu dan meletakkan nampan di hadapan Roso. "Maaf, saya dari kemarin ngerepotin Mas Roso terus." Roso hanya terdiam dengan sebuah senyuman tipis di wajah. "Alah Mbak, aku sama Mas Yudes ini sudah kayak saudara sendiri." "Mas Roso buru-buru kah? Atau ada keperluan lain?" Naya berdiri dan hendak beranjak meninggalkan ruang tamu. "Nggak ada sih.
Roso mengangkat bahu. Kenapa? Ini soalnya Mas Ilham sama Mas Yudis barusan aja balik dari kota. Terus ada truk terguling gitu, jadi mungkin sampai sini masih lama, jawab Naya. Mas Roso jangan pulang dulu ya, aku takut sendirian. Roso menghembus asap rokoknya dan mengangguk. Iya, santai saja. Toh ini masih jam segini juga. Naya tersenyum lebar dan kembali ke dalam. Naya berdiri di pintu kamar. Ia gamang menatap Amar yang terbaring di ranjang tak bergerak. Bayi kecilnya hanya terkulai lemas, tak membuka mata. Sudah 2 hari ini. Kamu kok belum bangun, Nak? Gumam Naya. Naya hendak melangkah masuk ketika tiba-tiba sebuah tangan membekap mulutnya kuat. Naya memegangi tangan itu berusaha meronta melepaskan diri. Namun sebuah tangan lain justru memiting lehernya erat. Seseorang menahannya dari belakang dan menariknya mundur. Naya hampir tak bisa bernafas. Ia melirik ke arah orang yang membekapnya. Suroso, mending kamu jangan teriak. Roso menarik Naya masuk ke dalam lorong yang tertutup dari ruang tamu. Naya memberontak. Ia berpegangan pada ujung tembok. Namun Roso membantingnya kuat ke lantai. Kepala Naya terbentur lantai. Aduh. Naya bergelung di lantai dengan kepala yang serasa hampir pecah. Ia mengerang kesakitan. Pandangan matanya kabur dan berkunang-kunang. Merasa ada kesempatan, Roso segera menduduki tubuh Naya. Ia menatap Naya seperti orang kelaparan. Satu tangan Roso menekan mulut Naya, membuat kepalanya terhimpit lantai. Satu tangannya lagi mencengkram kerah dasternya. Naya membelalakan mata menyadari apa yang akan dilakukan Roso. Naya memukuli tangan Roso, berusaha menepis tangan itu dari kerah bajunya. Namun apa daya, pukulan Naya tak berarti apa-apa untuk Roso. Dengan satu tarikan kuat, Roso menarik kerah daster Naya, membuat kancing-kancing dasternya terlempar dan berjatuhan di lantai. Roso liar menjilati bibirnya. Naya meronta, namun tangan Roso mulai masuk ke dalam kerah dasternya yang terbuka. Naya bergidik saat merasakan jemari Roso menyentuh dadanya. Bangsat! Naya mengepalkan tangan dan menghantam wajah Roso sekuat-kuatnya. Wedo anjancu! Roso mendelik penuh amarah. Kini ganti tangan Roso yang terkepal. Ia menjambak rambut Naya dan memukuli wajahnya berkali-kali. Kedua tangan Naya berusaha menutupi kepalanya, namun tak berguna. Pukulan Roso bertubi-tubi menghujani kepalanya. Roso terengah-engah setelah memukuli Naya berkali-kali. Naya terkulai lemas di lantai. Matanya terpejam rapat karena tak sadarkan diri. Pipi dan dahinya kemerahan lebam oleh pukulan Roso. Bibir Naya pecah dengan sudut mulut yang berdarah. Melihat keadaan Naya yang pingsan dengan penuh luka, nafsu Roso semakin membara. Roso emang sakit jiwa. Ia lalu membuka kerah baju Naya makin lebar. Pupil matanya membesar. Dengan nafas yang memburu tak sabar, ia terkekeh puas memandangi apa yang ada di hadapan matanya. Roso menunduk, menghirup dalam-dalam aroma tubuh Naya. Wangi samar yang memabukkan. Jantungnya benar-benar berdebar kencang menikmati momen ini. Dengan tak sabar, tangan Roso melepas resleting celananya. Matanya tak lepas dari wajah Naya yang terpejam. Lalu Roso merasakan ada yang lewat di sampingnya. Sesuatu yang lembut terasa menyapu punggung dan kepalanya. Roso mendongak, memandang sekeliling. Senyap, tak ada apa-apa. Hanya terdengar suara jangkrik yang mulai menandakan bahwa langit mulai menggelap. Roso kembali memandangi Naya di bawahnya. Pelan-pelan ia membenamkan wajah di bahu dan leher Naya dan kembali menghirup aroma tubuh Naya. Sejenak Roso mematung keheranan. Kenapa Naya jadi beraroma pandan? Sekali lagi ia merasakan ada yang menyapu lembut punggung dan kepalanya. Roso mendongak dan terpaku. Ia melihat jarik batik bermotif kaung di depan matanya. Roso terhenyak. Ia teringat sesuatu tentang jarik batik kaung itu. Itu adalah kain batik yang digunakan untuk menutupi jenazah Bu Retno.
Pandangan Roso mengikuti kain itu ke atas. Bu Retno berdiri setengah melayang dengan wajah pucat dan bola mata menghitam. Rambutnya yang putih, panjang, terurai menutupi wajahnya. Ia mengenakan baju kebaya yang digunakan saat ia meninggal, dengan bekas darah di seluruh tubuhnya. Wajah wanita itu nampak nyalang penuh amarah. Wah! Roso melompat mundur hingga ke tepi lorong. Nenek tua bangsat, kamu sudah mati. Bu Retno hanya diam menatap mata Roso, lalu menyeringai lebar dengan suara terkekeh. Dengan panik Roso bergegas meninggalkan tempat itu. Ia membanting pintu ruang tamu dan berlari menjauh dari rumah utama. Sosok Bu Retno berdiri setengah melayang di dekat Naya yang tengah pingsan. Matanya menatap dingin ke bawah, ke arah Naya. Di sisi lain, astagfirullah, Naya terbangun di atas ranjang. Ia mengerjapkan matanya beberapa saat, lalu memandang ke sebelahnya. Tak ada Amar maupun Yudis. Kemudian mata Naya beralih ke arah jendela. Hari telah gelap. Naya beranjak dari ranjang dan keluar kamar. Mas Yudis. Naya berjalan menyusuri lorong. Tak ada jawaban. Tangannya memegang tembok sepanjang ia berjalan. Rumah ini terasa begitu sepi. Oe. Naya terpaku mendengar tangisan bayi. Itu suara tangis Amar. Naya berlari terburu mengikuti arah suara ke teras depan rumah. Begitu sampai di pintu ruang tamu, betapa terkejutnya Naya melihat sosok yang tengah duduk di teras. Kakinya serasa lemas. Bu Retno duduk di teras menghadap pekarangan yang gelap, dengan Amar yang menangis kuat di dalam gendongannya. Kembalikan anakku. Naya berteriak histeris ke arah ibu mertuanya. Bu Retno menoleh perlahan ke arah Naya. Wajahnya terlihat pucat dengan kelopak mata berwarna gelap. Ia menatap Naya tanpa ekspresi. Kemarilah, Duk, ujar Bu Retno datar. Naya tak bergerak. Ia tak bisa. Ia terlalu takut. Kemarilah. Naya menangis di depan pintu. Ia melorot terduduk di lantai. Ampun, Bu, tolong kembalikan Amar. Kalau ibu mau bawa aku saja, jangan bawa Amar. Bu Retno tersenyum. Senyum hangat yang menenangkan. Tidak ada kengerian sama sekali darinya. Kamu salah sangka sama ibu, Nduk, ujar Bu Retno parau. Kemari, duduk di sebelah ibu. Entah mendapat keberanian dari mana, Naya perlahan bangkit. Dengan jantung berdebar ia mendekat, lalu duduk di sebelah Bu Retno. Amar masih menangis di gendongannya. Naya menahan nafas. Rasanya ia masih tak percaya saat ini tengah duduk di sebelah orang yang sudah tiada. Apakah ini nyata? Atau sebenarnya ini mimpi? Bu Retno tersenyum sekali lagi, lalu mengulurkan tangannya. Naya sedikit ragu, namun ia mengulurkan tangannya juga dan menggenggam tangan Bu Retno. Seketika kepala Naya serasa berputar-putar. Semua ingatannya seakan berkelebat, berupa kilasan-kilasan kejadian yang berjalan cepat, menjadi potongan-potongan puzzle yang saling bertaut satu sama lain. Bersambung, nantikan kelanjutannya. Siapakah sosok Roso yang sebenarnya? Dan apakah Bu Retno akan memberitahunya melalui core-nya? Fakta sejarah pamit. Terima kasih Candi, akun Wattpad @embekganteng, dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum.